Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Nuraini dengan NIM E1120111005 dari kelas akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara negosiasi bisnis yang baik dan efektif. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iis Rostiawati, SEMM, selaku dosen komunikasi bisnis yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kali ini dalam bentuk video. Nah, dalam negosiasi bisnis yang baik dan efektif itu kita harus memahami keempat hal ini. Yang pertama, memahami pengertian negosiasi bisnis. Yang kedua, memahami tahapan penting negosiasi bisnis. Yang ketiga, mempersiapkan strategi dan skill negosiasi bisnis. Dan yang keempat adalah mengefektifkan komunikasi dalam bernegosiasi bisnis. Yang pertama adalah memahami pengertian negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis merupakan rangkaian dari proses komunikasi yang terstruktur dan direncanakan, di mana dua orang atau lebih dan dengan tujuan yang berbeda-beda melakukan tukar informasi dan kepentingan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak, yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar hidup mereka. Dengan adanya proses negosiasi bisnis, masing-masing pihak dapat berinteraksi untuk menyelaraskan keinginannya. Lalu, untuk mencapai negosiasi bisnis yang baik dan efektif itu, kita harus memahami ke-6 tahapan penting dalam negosiasi bisnis. Yang pertama, ada perencanaan dan persiapan. Sebuah perencanaan dapat memberi kontribusi inti terhadap hasil sebuah negosiasi, mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan, yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Lalu yang kedua adalah pengumpulan dan penggunaan informasi. Negosiator mempelajari hal yang perlu diketahui tentang penyelesaian dan kemungkinan yang akan terjadi apabila gagal dalam mencapai kesepakatan bersama. Kemudian negosiator membangun posisi yang mereka inginkan untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan dalam penggunaan informasi. Tahap yang ketiga yaitu kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Lalu yang keempat ada konfrontasi. Konfrontasi itu merupakan biasanya di dalamnya ada adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Lalu, tahap yang kelima ada konsiliasi dan solusi. Bentuk konsiliasi dalam negosiasi bisnis itu bentuk konsiliasi dalam negosiasi bisnis ini adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, lalu para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua pihak. Lalu tahap penting yang terakhir adalah pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama? Lalu selanjutnya adalah
Jika kita ingin bernegosiasi bisnis yang baik dan efektif, kita harus memiliki strategi. Di sini saya menyajikan 3 strategi yaitu distributif, integratif, dan akomodatif. Yang pertama itu ada distributif atau menang kalah. Strategi ini menciptakan pola pada kita dan mereka atau negosiator, di mana pihak yang bersangkutan mencari keuntungannya sendiri. Lalu yang kedua ada integratif atau menang-menang, menekankan adanya solusi yang sama-sama menguntungkan. Lalu yang ketiga ada akomodatif, di mana strategi ini dapat menimbulkan pola menyerah secara terus-menerus. Negosiator fokus memperhitungkan bahwa hubungan lebih penting daripada hasil. Selanjutnya, untuk mencapai negosiasi bisnis yang baik dan efektif, seorang negosiator harus memiliki skill untuk mendukung keberhasilan negosiasi bisnisnya. Di sini ada 2 skill yang harus dimiliki negosiator. Yang pertama ada conventional skill dan yang kedua ada non-conventional skill. Conventional skill di sini yaitu menggunakan pertanyaan terbuka, lalu menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri. Lalu diam setelah suatu pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator, menyimpulkan dari waktu ke waktu dan membuat catatan penting selama negosiasi. Dan yang terakhir adalah menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya diri. Lalu untuk non-conventional skill, negosiator itu harus bisa menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah. Lalu negosiator juga membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan, menggunakan kata-kata yang overstatement seperti selalu, tidak pernah, atau tidak mungkin. Lalu membuat gerakan yang tak terduga, misalnya beralih ke hal lain tanpa diduga. Lalu yang terakhir, menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan atau bisa juga terlalu banyak informasi yang menimbulkan kebingungan. Lalu untuk mencapai negosiasi bisnis yang baik dan efektif itu, kita harus mengefektifkan komunikasinya. Yang pertama itu ada fact finding, yaitu mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Lalu yang kedua, planning. Sebelum bernegosiasi atau berbicara, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Berdasarkan kerangka topik yang hendak dibicarakan, rincilah hasil yang diharapkan akan teraih. Berdasarkan pengenalan Anda terhadap lawan tersebut, perkirakan atau bayangkan kemungkinan reaksi penerima pesan atau lawan berbicara terhadap apa yang Anda katakan. Lalu yang ketiga adalah penyampaian. Lakukan negosiasi atau sampaikan pesan dalam bahasa lawan si penerima. Usahakan gunakan istilah khas yang bisa dipakai oleh lawan negosiasi kita. Pilihlah kata-kata yang mencerminkan citra yang spesifik dan nyata. Hindari timbulnya makna ganda terhadap kata yang disampaikan. Lalu yang keempat itu ada umpan balik. Negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan bicara. Amati isyarat perilaku mereka seperti angkat bahu, geleng-geleng kepala, mencibir, mengangguk setuju, dan lainnya. Umpan balik dapat bermanfaat untuk kita untuk mengetahui samakah makna yang disampaikan dengan yang ditangkap lawan negosiasi bisnis kita. Lalu yang kelima adalah evaluasi. Perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi atau
perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, sekian kiat-kiat atau cara untuk mencapai negosiasi bisnis yang baik dan efektif yang dapat saya sampaikan. Bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai hal tersebut kita harus memahami apa pengertian negosiasi bisnisnya tersendiri. Lalu kita harus mempunyai skillnya, kita harus memahami strategi apa yang harus digunakan. Lalu kita harus memahami bagaimana cara untuk mengefektifkan komunikasi dalam negosiasi bisnisnya tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.